Usai terkuaknya borok wanita di Desa Karya Makmur yang diduga sengaja menelantarkan anak untuk menutupi perselingkuhannya, membuat perempuan yang memiliki suami sah sebagai pekerja imigran di negeri jiran itu mengambil bayi yang ditaruhnya di Yayasan Syarif Hidayatullah. Meski sebelumnya dia telah membuat surat pernyataan tidak hamil dan melahirkan untuk menguatkan alibi bahwa bayi yang ditaruh di panti asuhan itu bukanlah anaknya. Rabu 2 Desember 2020, pengasuh Yayasan Syarif Hidayatullah Muhsin didampingi Siti Halimah mengatakan bahwa bayi yang sebelumnya ditaruh oleh orang tuanya di pantinya sudah dibawa kembali setelah terjadi kehebohan pada malam Senin kemarin. Selain itu, kata Muhsin, beberapa pegawai dari pemerintah daerah dan wartawan yang dibawa oleh mereka telah datang ke panti asuhan dengan aneka pertanyaan seputar bayi yang diduga ditelantarkan ibunya pada Selasa 1 Desember 2020. Muhsin bilang mereka hanya bertanya apa yang dialami bayi ketika di panti, tapi tidak bertanya soal yang di rumah ibunya malam itu. Hal itu membuatnya tidak menceritakan bahwa telah terjadi penolakan bayi itu sebagai anak YS. Tidak mengaku anak itu bukan penelantaran, tapi lebih dari itu masuk pembohongan publik dan kekerasan pada anak, katanya. Selain itu, menurutnya dia juga tidak pernah merasa memberi keterangan kepada para PNS maupun wartawan yang datang bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang sehingga terjadi kehebohan masalah dan bayi. Enggak ada yang memberi keterangan yang seperti itu, katanya. Dilansir dari media Radar 24 ID, disebutkan dalam media itu bahwa penelantaran bayi atau anak di Yayasan Syarif Hidayatullah itu tidak benar. Hal itu juga disepakati oleh Kepala Dinas PPPA Rita Witriati saat bertamu ke panti asuhan yang beralamatkan di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Menurut media itu, dalam pemberitaannya disebut Rita di dalam datang ke yayasan itu bersama dengan Kepala UPTD PPPA Trianti beserta Camat Pasir Sakti Sibran Mulsi. Agus Lantai News TV melaporkan dari Labuan Ratu, Pasir Sakti. Ya, dari desa sebelumnya sudah mengetahui, Pak. Jadi peristiwanya 3 bulan yang lalu kita pernah sowan ke rumahnya dengan Babinsa, Babinsa, dengan bidan desa dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Karena kita dapat laporan dari lingkungan, infonya Mbak Sari itu hamil. Jadi kita ke sana sengaja meluruskan. Kalau menurut keterangan dari Mbak Sari, dia sakit, bukan hamil. Waktu itu saya sengaja ngajak bidan desa sesuai hasil pembukaan dengan Babinsa dan Kaptimas, menanyakan apakah dia hamil enggak. Dia jawab enggak hamil, tapi diperiksa waktu itu enggak mau, Pak. Jadi itu intinya 3 bulan yang lalu udah kita tanyakan ya. Dia katanya sakit gitu, Pak. Jadi dari bahasa dia sendiri mengatakan dia sakit gitu ya? Ya sakit, Pak. Sakit awak gitu, Pak, katanya? Ya katanya asam lambung gitu katanya, Pak. Gitu. Asam lambung? Iya. Oh, dia selain asam lambung ada lagi nggak sakitnya? Ya waktu itu katanya secara ini guna-guna katanya, Pak. Ada guna-guna, makanya perutnya agak membesar tuh karena guna-guna juga waktu itu, Pak. Sampaikan mereka. Oh, jadi mengaku di guna-guna juga ya? Terus kalau untuk saat ini, Pak, statusnya bagaimana itu? Si warga itu, Sari itu sendiri? Kayaknya Sari waktu malam itu, Pak, malam itu ya disuruh meninggalkan rumah itu sama keluarganya, Pak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Dia waktu itu kan kita sidang secara keluarga, Pak, dengan keluarga dari pihak yang laki-laki, suaminya yang di Malaysia, kalau nggak salah namanya Pak Suparlan oleh Pak Suparlan ya, Suparlan. Itu video callan langsung, Pak. Nah, memerintahkan untuk Sari meninggalkan rumah waktu malam itu. Kebetulan keluarga dari Pasir Sakti juga datang, Pak, dari keluarga saudara Pak Suparlan itu. Jadi si yang kemarin itu sempat tidak mengakui anak itu sudah tidak ada di sini lagi seperti itu ya? Kalau sekarang sudah tidak ada, Pak. Itu bahkan rumah sekarang kunci yang bawa adik perempuannya Pak Parlan gitu. Jadi dari desa sendiri waktu itu berapa kali, Pak, berusaha mempertanyakan atau menanyakan kepada yang bersangkutan bahwasanya tentang kondisi dia itu? Kalau secara resmi kita sekali, Pak. Sekali. Tapi sebelumnya ada dari tokoh agama udah main ke sana, tetap nggak ngaku waktu itu, Pak. Gitu ya. Mengatakan ke salah satu wartawan itu nggak ada pihak-pihak yang
tidak senang sehingga terjadi kehebohan ini? Enggak ya. Oh, jadi enggak ada ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Memang Kalau kita dari pertama sampai itu saya terus terang aja, intinya jujur. Apa yang saya dengar, apa yang saya bicarakan, apa yang dia bicarakan, saya bicarakan itu intinya. Jadi nggak ada yang A sampai Z, Z sampai itu nggak ada. Saya begitu. Jadi intinya saya itu sifat saya itu tegas. Jadi saya nggak ada yang nggak pelin-pelan gitu orangnya. Tapi kok ada berita bahwa si katakan bapak ini mengatakan bahwa tidak senang, itu yang kita anak ibu. Siapa yang berkomentar waktu di sana itu? artinya itu memang ada yang bertanya dari beberapa orang. Maaf, saya waktu itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, saya waktu itu saya di pesantren melihat anak. Jadi kalau bapak sendiri, kalau saya bapak kan tidak mengucapkan hal-hal apa yang dimaksudkan itu ya? Enggak ada kayak bapak. Ya intinya ya itu tadi lah. Penitipan sementara aja. Jadi si adik bayi yang kemarin itu sempat membuat heboh itu sekarang di mana? Di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Jadi diambil oleh siapa itu? Oleh ibunya. Oleh ibunya. Kapan itu? Kira-kira iya bisa lah ya. Sholat bisa lah jam 9 jam 10. Saat kesini sama siapa, sendiri atau sama yang kesini? Ya iya dia sama ibu juga sama. Nah, jadi ibu serahkan ya? Iya saya serah. Ya karena kan ini bukan, dia sifatnya bukan menelantarkan ya, dia hanya menitip sementara. Yang ada urusan Karena dia ada urusan keluarga, jadi dia. Jadi kalau menurut ibu kategori menelantarkan itu seperti apa? Ya kategori menelantarkan itu misalnya ditaruh di depan atau dibuang. Oh gitu. Tuh. Jadi kalau Sedangkan kalau di sini kan dia menitip, tapi dia membeli susu, membeli pakaian si bayi itu, jadi kan dia masih bertanggung jawab. Terus kalau untuk tidak mengaku sebagai anak itu masuk kategori apa? Tidak mengaku sebagai Ya. anak itu masuk kategori apa itu? Ya apa ya? Pembohongan publik. Kalau Ya. kita sengaja membohongi menelantarkan anak seperti itu. Iya. Jadi terus Pak siapa? Pak Muslim. Iya. Kemarin itu dari dinas itu ada yang hadir Pak ya ke sini. Iya, dinas. Siapa aja Bu? Pertama pecamat, Camat. kedua Karena KPR, Oh dari dinas ya. Siapa waktu itu yang melakukan ini? ada namanya saya. Ibu Priyanti, Iya, sama-sama. terus Indah Lestari, sama Edi Rasadat ya. Jadi mohon maaf ya Pak, saya ada yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Di salah satu yang datang itu kan si ada wartawan ya, atau juga ya? Si Edet Sadar. Mungkin saya nggak akan jelas ya. Iya, jadi dari berita yang dibuat dia itu Bapak menyebutkan terjadinya kehebohan karena ada pihak-pihak yang tidak senang. Itu maksudnya seperti apa Pak? Bapak ada statement seperti itu enggak? Enggak ada Pak ya? Respon dari setelah berita itu naik terus banyak nggak sih katakanlah warga-warga hilang mungkin sendiri yang ingin mengadopsi? Iya. Betul. Ada berapa yang ingin? Ya apa maksudnya? Pertama dua, terus ada datang lagi satu, terus ada telepon lagi anak-anak. Kalau kata saya udah pulang, kata dia. Iya. Ya, artinya alhamdulillah masyarakat katakanlah Peduli lah gitu sama bayi itu lah gitu. Ya
yang merespon. Kayaknya banyak, malah gini Pak, malah orang tersebut tahunya di sumur kucing, jadi sebagian kesana ke Palura sana, bingung Palura. Kata informasi ini ada wartawan yang dari wartawan sana, yang cabut. kira-kira hasilnya di sumur kucing. Oh iya iya. Karena lahirnya di sana, jadi orang tuh Ya mungkin apa salah pendengaran. Iya. Itu karena itulah mungkin salah dia, mungkin pikirnya yayasannya di situ juga. Padahal kan hanya lahirnya di situ. sumur kucing, Palura itu sama satu sumur kucing. Kata-kata saya gini, kalau di sumur kucing mah itu tempat dia melahirkan, tapi kalau di sini tempat dia yang melahirkan bayi itu. Oh gitu kan? Iya, saya bilang. Oh iya kalau gitu. Itu salah informasi. Ya udah saya bilang. Intinya ya ibu itu menitipkan diri karena mungkin ketakutan warga sana lah gitu. Bukan tetangga. Makanya tadi saya tanya kepada ibu, kenapa sih perbedaan penanganan anak dengan penitipan anak? Iya. Tadi sampai dengan ibu tadi mengamini bahwasanya yang dinamakan pelaporan anak itu adalah dia ditaruh di mana? Iya, atau di luar, atau di mana, gitu kan. Cuman kalau tidak mengakui anak, ya kan anaknya tidak mengakui Nah, anak. Iya. itu lain lagi udah. Nah, itu apa? Itu Kalau yang tadi jelas pelanggaran mudik. Melebihi lagi. Oh, melebihi pelanggaran ya? kenakalan memang. Itu dia nggak mengakui sama itu. Makanya saya kemarin ini makanya Ya bisa lah dikategorikan. saya jelas ini kok bisa. Kan Karena tidak. lebih mungkin ya. Iya. Awalnya sih tidak, tapi berhubung sudah ke sana, kok lain ini dia. Bahkan di atas Sumatera bukan anaknya dia ya. Bisa juga itu.